Bachulpa's channel. PDT. Boner Tungle to Passaribu review something. something. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita di minggu hari ini tertulis di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 hingga ayat 44. Demikianlah firman Tuhan saya bacakan untuk kita. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan ratusan orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka. Maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah hari Minggu yang ketiga kali kita beribadah di rumah kita masing-masing. Karena masa pandemi yang sulit untuk beribadah secara tatap muka atau berjumpa di tengah-tengah gereja. Melalui persekutuan kita walaupun dengan cara live streaming, kita dikuatkan Tuhan supaya mengamini bahwa Allah masih dan terus memelihara hidup kita. Mungkin ada merefleksikan di dalam hidupnya ketika masa pandemi saat ini. Ada yang mengatakan, kenapa saya tidak dipelihara Tuhan? Kenapa hidup saya harus kena dengan COVID-19 ini? Dan mungkin dengan susahnya perekonomian saat ini, ada beberapa orang yang menarik ke dirinya, di mana pemeliharaan Tuhan? Di dia do padangonion ni Tuhani. Mungkin beberapa orang berpikir demikian. Tetapi melalui firman Tuhan ini juga mengatakan kepada kita, bagaimanakah kamu menghadapi kesulitan atau penderitaan yang kau alami saat ini? Melalui firman Tuhan, yaitu Elisa dan seorang tadi dari Baal Salisa membawa makanan ke abdi Allah, yaitu dengan 20 roti jelai dan gandum baru dalam sebuah kantong. Mengapa seperti itu? Karena di masa itu terjadi kelaparan di daerah Gilgal, di daerah mereka sendiri. Terjadi gagal panen, terjadi hukuman di tengah-tengah mereka bahwa mereka akan mengalami kelaparan, akan mengalami kegagalan panen.
Mereka rasa lapar, mereka merasa sulit di dalam kehidupannya. Di dalam situasi demikian, kita diajari bagaimana kita menghadapi itu. Bagaimana Anda dan saya menghadapi kesulitan di dalam kehidupan kita. Ketika kita lapar, ketika kita susah, ketika kita menderita, karena mungkin dengan penyakit yang lain, karena mungkin dengan situasi pandemi saat ini. Bagaimana Anda dan bagaimana kita menghadapi ini? Firman Tuhan mengajar kita menghadapi hal ini. Kita yakin Tuhan akan menyertai hidup kita. Dengan cara bagaimana? Dengan pertolongan orang. Dengan cara bagaimana? Dengan inisiatif orang. Bukan seperti mujizat didoakan langsung sembuh. Tetapi dengan inisiatif Allah menolong manusia itu, orang percaya itu dengan orang lain. Kita melihat Allah memakai seorang dari Baal Salisa datang menghadap Elisa dan murid-muridnya, para pelayan-pelayan lainnya, membawa makanan. Jadi membawa sesuatu di dalam kehidupan mereka. Itu artinya dalam menghadapi pandemi saat ini, kita mungkin akan dipakai Allah menolong orang yang kesusahan. Kita mungkin akan dipakai Tuhan untuk memberi orang makan, memberi orang yang susah di tengah-tengah kehidupan ini. Dan itulah yang diinginkan Tuhan. Ketika kita masih sehat sekarang ini, kita dipakai untuk membuat orang termotivasi untuk sehat. Ketika kita masih makan saat ini, Tuhan mau menginginkan kita supaya memberi orang juga makan sebagian daripada yang kita makan. Tuhan juga mau menginginkan kita berbagi bagi orang lain, memberi kehidupan bagi orang lain. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini yang pertama mengingatkan kita, mari berbagi di saat kesusahan. Mari berbagi di saat situasi pandemi saat ini. Berbagai apapun itu. Berbagi doa pun, berbagi motivasi pun, berbagi makanan pun, berbagi vitamin pun bisa dilakukan. Supaya apa? Supaya mereka mengalami kebahagiaan atau kemenangan karena berkat Tuhan yang ada pada orang lain. Kemudian dalam firman Tuhan ini Elisa mengatakan bagikan pada orang ini. Dia tidak mengatakan bagi samaku satu, baru bagi kepada orang ini 19 lagi. Elisa bukan begitu, dia lapar. Dia susah, ikut susah. Tapi Elisa mengatakan bagi kepada mereka. Itu artinya dia mendahulukan orang lain. Dia mendahulukan orang lain dengan cara iman seperti itulah. Maka Tuhan memberi berlimpah-limpah di dalam kehidupannya sebagai imam, sebagai pemberita firman saat itu. Dia tidak egois, bagi aku doon. Dia tidak rebutan seperti khotbah anak sekolah minggu tadi. Tetapi dia mendahulukan orang lain daripada dirinya. Dia menahan laparnya. Dia menahan seleranya demi kesembuhan orang lain. Mungkin kita bisa begitu. Dulu kita makan begitu kenyang-kenyangnya sampai sade, setelah makan jolo hudul joi mana. Ipa tenang jo hudul. Ay ngagok sudi. Sotung nagabe sesaan non naruhana. Tapi kali ini di masa pandemi jangan lagi seperti itu.
Dalam firman Tuhan dikatakan berhentilah sebelum kenyang. Itu artinya jangan terlalu kenyang. Jangan berlebihan. Kalaupun ada makanan yang mungkin lebih dari secukupnya kita makan, saat ini kita diajar untuk berbagi. Diajar untuk berbagi dengan orang lain. Siapapun itu. Apalagi yang terdekat dengan kita. Itu firman Tuhan menegaskan itu. Elisa, dia menerima makanan, dia tidak mau mendahulukan dirinya. Dia mengatakan bagikan kepada mereka. Sebab firman Tuhan berkata, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Dia beriman dan dilakukannya imannya itu. Dan benar sisa, yaitu di ayat 44. Semua sudah makan, mereka sudah makan, dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya rasa kita semua saat ini sudah makan. Ngamanga kamu? Enggak. Dan mungkin narung benuang di zona somangan. Bapak Ibu yang di rumah, jangan-jangan sambil beribadah makan juga. Akan ada begitu. Sambil dengar khotbah makanlah dulu. Tapi janganlah seperti itu. Apakah kita sudah makan hari ini? Lalu apa kita ucapkan tentang makanan itu? Apakah kita katakan itu karena kekuatan saya? Atau sebaliknya kita katakan itu anugerah dari Tuhan dan mujizat, seperti yang dirasakan oleh Elisa dan ratusan orang saat itu. Tentu kita mengatakan melalui firman Tuhan itu mujizat. Ketika kita sehat saat ini itu mujizat. Ketika kita ada yang terkena virus corona dan masih bernapas, itu mujizat. Itu mujizat. Sekalipun dia sudah mau mengakhiri hidupnya dan dia mampu berdoa, itu mujizat. Kebenaran yang diberikan oleh Tuhan. Maka ketika kita sekarang sudah makan, tidak ada lagi yang lapar, itu adalah mujizat dari Tuhan. Dan kita harus bersyukur atas itu. Kita harus bersyukur atas semuanya itu. Penderitaan mungkin akan terus berlanjut. Tetapi kita yakin dan percaya Tuhan memelihara orang yang percaya kepadanya. Penderitaan pasti selalu berjalan di dunia ini. Apalagi kepada orang Kristen. Penderitaan tentang tubuh pasti. Penderitaan tentang pengucilan dari orang-orang lain pasti. Maka ada nama orang Batak derita. Ya rute begi gorniala Batak si derita. Karena dari lahir pun dia sudah derita. Mulai lahir dia, ibunya sudah menderita, ayahnya menderita. Mungkin apa? Mungkin dia dilahirkan di rumah, atau mungkin dia dilahirkan di rumah sakit, tapi tidak mampu membayar uang rumah sakit, harus berutang. Kemudian setelah dia dibawa ke rumah, membeli susunya, menderita, tak mampu membiayai. Akhirnya dibuang materdidi itu gereja. Isedo bayi nang guarnion amang, isedo guarnai baik kamu. Bayi namang ma derita. Bah, bahasa derita. Senatik lahir menderita terus kami amang. Semulai ngoluku pe sedetek hau inamate menderita au. Maka nahu bayi ma guarnion menderita. Di balik namanya ini ada doa supaya tidak menderita lagi. Mungkin itu namanya. Sehingga ada orang namanya si derita. Sudah menderita sejak lahir. SD pun menderita. Sini saya pikir kita orang-orang yang sependeritaan. Waktu saya SD, setelah SMP baru baju saya ada 2.
Itu umuran saya di persuburan ya, di Borbor. Baju merah putih itu hanya satu. Jadi moloro dan mulak sa sekolah dicuci mo. Ni poros bon segugu-guguna. Di bae matu aduk. Ang madua halak mamoros poros itu poros iso. Atau ngakoring mak. Baru idadang mai di jolok ni api. Belum mamar kuning. Baju putih ala pada ada kuconok studi musik. Derita. Penderitaan. Sepatu nape holan igijang nama nadenggan berengon itorung habis ngalangsung betu tanui pak nai penderitaan alai dung maguna kita songonon waing kita dimenangkan oleh Tuhan, tapi masih banyak orang dari lahir pun begitu hidupnya sampai dia pun punya anak begitu juga anaknya. Penderitaan dari lahir sampai mati hidupnya penderita, sehingga dia mengatakan hidup ini adalah penderitaan. Tapi mau dikatakan firman Tuhan ini, kalaupun masanya dari lahir sampai mati menderita, yang diinginkan Tuhan adalah menghadapinya bagaimana. Yang diinginkan Tuhan bagi kita adalah bagaimana kita menghadapi penderitaan itu. Wah, merungut-ungut doh kita. Wah, bersungut-sungut kah? Atau tidak mengucap syukur. Tapi firman Tuhan menginginkan kita saat ini, sebagaimanapun penderitaan kita di dunia ini, yang diinginkan Tuhan bagaimana kita menghadapinya, yaitu bersyukur dan selalu bersyukur. Bagaimana kita berusaha di dalamnya, itu yang diinginkan oleh Tuhan. Kalau penderitaan itu pasti selalu datang. Sekaya apapun orang. Ada orang Batak yang ulu panggabiannya, yang kaya, menderita juga. Karena apa? Dia tidak bisa menikah, menderita, walaupun banyak uangnya. Apalagi yang meninggal, orang Batak yang meninggal di pesawat. Dari Sitorus ya, dari Sitorus, menderita. Bisa, walaupun banyak harta bisa menderita. Pasti semua orang menghadapi penderitaan. Ada penderitaan, mungkin ada yang kecil, ada yang besar ya. Ada yang mungkin tidak kita rasakan tapi kita menderita. Tapi inginkan oleh Tuhan saat ini kepada kita, sebagaimanapun penderitaan kita harus berjuang untuk menang di dalam Kristus, berjuang di dalam Tuhan. Karena Yesus berkata, makanan bagiku bukan makanan masalah beras, ikan dan yang lainnya. Yesus berkata di Yohanes 4 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia. Jadi bagaimana kita melakukan kehendak Allah ketika kita menjalani hidup kita di dunia ini, baik itu sukacita, baik itu penderitaan, bagaimana kita menghadapinya. Tuhan Yesus mengatakan, lakukan kehendak Dia. Kehendak Dia adalah yang pertama melalui firman Tuhan hari ini adalah hidup yang berbagi. Firman Tuhan lagi mendahulukan orang lain, mendahulukan yang lapar, menolong orang lain. Jangan mendahulukan selera kita, kenyang dulu. Mari kita batasi setengah kenyang, setengah lagi kita bagi dengan orang lain di masa-masa sulit saat ini. Itulah yang melakukan kehendak Allah, dan itulah makanan Yesus Kristus dan makanan pengikutnya, yaitu orang-orang Kristen. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita mungkin kenyang, mungkin penderitaan kita penderitaan yang sedang-sedang,
Atau mungkin ada yang penderitaannya sangat sakit. Mungkin saat ini penderitaan yang sangat sakit dihadapi oleh jemaat kita adalah Bapak Sintua Cihapurba, yang selama ini 3 tahun sudah tidur terus di tempat tidurnya. Ibu Boru Turnip yang sudah 3 tahun juga terus tidur di tempat tidurnya. Siapa lagi Amang Pakpahan, sudah 3 tahun terus bertongkat. Amang Sitorus terus berkursi roda. Penderitaan. Mungkin itu yang kita anggap penderitaan yang sangat susah dan sulit. Ada juga penderitaan-penderitaan yang lainnya, Bapak Ibu, yang mungkin tidak diungkapkannya. Adiga do mangoli gelekon, adiga do muli borukon. Kapan saya punya cucu? Mungkin itu penderitaannya, tapi Tuhan menginginkan kita. Apapun itu Tuhan menginginkan kita selalu untuk menang, yaitu berdoa, selalu mendekat kepada Tuhan dengan cara bagaimana beribadah. Buah dari ibadah itu adalah melakukan kehendak Allah yang mengutus Yesus Kristus dan mengangkat kita sebagai anak, menyelesaikan pekerjaannya di dunia ini. Jadi pekerjaan kita bukan masalah hal makanan dan minuman, tetapi pekerjaan kita adalah hal yang surgawi. Melalui firman Tuhan ini kita diinginkan jangan pernah ragu akan pemeliharaan Tuhan. Unang hiya tadokon idia do pangurupiyomu Tuhan. Tohoro mampu ho mangurupiyamu. Jangan pernah ragu atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita pikir orang yang sudah meninggal ibunya, meninggal ayahnya, dia yatim piatu, tidak ada yang mengangkat dia menjadi anak, tetap hidup. Tetap dia bisa besar. Itu artinya Tuhan masih memelihara manusia, apalagi orang yang percaya kepadanya. Apalagi orang-orang yang mempunyai keluarga. Pasti pemeliharaan Tuhan itu terus menerus. Yang kedua, pemeliharaan itu tidak hadir langsung dari kerajaan surga bagaikan cahaya, tetapi datang dari orang-orang di sekitar. Maka perlakukanlah orang yang di sekitar itu dengan firman Tuhan. Karena mungkin dari sana Allah akan mengutus orang untuk menolong kita di dalam penderitaan kita. Yang ketiga, mari kita saling berbagi. Mari kita saling menolong, saling mendoakan, saling mencintai. Di situasi yang susah, baik pun di situasi yang bersukacita. Semoga Allah dan Roh-Nya menguatkan kita melakukan firman Tuhan ini. Amin. Kita